Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam virtual meeting. Beberapa sudah saya kenal dan beberapa belum ya. Alhamdulillah kalau sudah join di WAG nanti kita bisa silaturahmi di situ. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kenapa forum ini harus ada gitu ya? Di mana saya sebagai inisiator, saya selaku Ketua Yayasan Kreativitas Membangun Indonesia, kami bergerak di bidang literasi, edukasi, dan juga pengembangan kompetensi. Nah, karena kami ini pembelajar, baik dari professional helper, ada psikolog, ada konselor sekolah, ada terapis, gitu ya, ada guru, gitu ya, ada juga ibu rumah tangga tapi yang menekuni healing, gitu ya, dan kami selalu mengupgrade diri, gitu ya. Nah, pada sesi kali ini rekan-rekan yang saya hormati, yang saya cintai, bersama kita narasumber kita adalah Mbak Nurul Latifah, gitu ya. Kenapa tema ini kita sampaikan ya? Karena ini sebenarnya metode ini sudah lama begitu ya, nanti beliau cerita, tetapi memang belum banyak dikenal gitu ya. Dan mungkin ya ada pilihan kata lain gitu ketika metode ini disampaikan ya. Ada yang bilang ini terapi intuisi ya, kemudian ada terapi ini aktivasi pikiran gitu ya. Nah, kita menggunakan kata aslinya adalah Silva. Kata asli dari metode ini ya, nanti beliau akan menerangkan. Nah, beliau adalah, saya izin share, ya, beliau adalah Nurul Latifah, saya baca CV-nya nih loh kok belum ketemu. Ini dia. Baik. Saya kenal beliau 2017 ya, Mbak Lulu ya? 2017 ya. Nah, pada kesempatan itu saya belajar Miracle of Love gitu ya. Nah, di situ kenal dengan Mbak Lulu dan beliau ternyata punya banyak teknik terapi. Beliau bernama lengkap Nurul Latifah Mangandalara. Saya selalu susah membaca nama belakangnya gitu ya. Baik, berikutnya lahir di Banjarmasin 8 Oktober 1974 dan beliau ternyata arek Surabaya begitu ya, meskipun tinggal lama di Jakarta tapi dulu remaja di Surabaya gitu. Kemudian menamatkan S1 Psikologi dan S2-nya Master Psikologi Sains dari UGM. Nah, ini perhatikan. Banyak sekali certified pelatihan, training, terapi begitu ya. Lalu memberikan workshop gitu ya. Nah, kemudian lanjut perjumpaan dengan saya. Beliau saya minta untuk memberi materi pelatihan terapi, kristal healing, kemudian yang terakhir itu apa ya, saya lupa gitu ya, yang di AGPS gitu. Nah, kemudian pada tahun lalu kita buka kelas online karena masa pandemi, yaitu terapi warna yang alhamdulillah mendapatkan kepercayaan atau kita sebut akreditasi ya dari HIMSI. Jadi training ini yang kita selenggarakan tahun lalu, terapi warna untuk kesejahteraan psikologi dan meningkatkan kualitas hidup selama 4 jam ya. Itu mendapat pengakuan ya, akreditasi atau kepercayaan dari HIMSI. SKP-nya untuk narasumber 4 ya, Mbak ya. Nah, kemudian peserta juga mendapatkan 80% ya dari skor SKP untuk narasumber. Nah, jadi teman-teman ini suatu kehormatan ya buat teman-teman hadir di forum ini untuk mengenal beliau yang pertama. Yang kedua, kita serap gitu ya pengetahuan dia dalam waktu singkat 1 jam untuk menggunakan metode Silva. Yang ketiga, kita perlu tahu sebenarnya metode ini punya manfaat apa gitu ya untuk diri kita, psikologi kita, kemudian untuk kehidupan kita. Berapa penting gitu ya. Nah, silakan udah Lulu, saya spotlight. Oke. Selamat malam semuanya. Salam kenal bagi yang baru berjumpa. Saya Nurul Latifah, tapi biasanya teman-teman manggilnya Lulu. Mungkin bisa dipanggil Lulu aja supaya lebih akrab.
Oke, malam ini kita akan berkenalan dengan sebuah metode yang luar biasa sebetulnya, tapi saya tidak tahu kenapa di Indonesia kok gaungnya agak kurang bergema gitu ya. Padahal kalau di luar sana metode ini banyak sekali dikenal. Kalau di internet juga kalau kita cari Silva Method Control, tapi itu juga adanya juga hanya jualan buku. Jadi metode ini agak kurang populer, padahal sebetulnya kalau kita kenal ini adalah kita mengenali ini adalah metode yang sangat luar biasa, di mana ini adalah sebuah terobosan baru kalau menurut saya. Metode ini memperkenalkan tentang cara mengaktifasi atau mengaktifkan otak kanan manusia, di mana kita semua tahu bahwa kita memiliki banyak sekali keberuntungan, keberlimpahan, dan anugerah dari Tuhan sejak kita lahir. Sejak kita di dalam perut kandungan ibu, kita sudah memiliki anugerah keberlimpahan. Tadi aku share materi, mungkin bisa di-share ya Mbak Sofi. Jadi Silva Method ini diperkenalkan oleh Bapak pertama kali di Indonesia yang memiliki license itu adalah Bapak Lasmono Diar. Itu guru saya. Dan sekarang beliau masih ada, usianya sudah 90 tahun mungkin sekarang ya. Dan beliau masih sangat sehat. Sayangnya license di Indonesia tidak ada penerusnya karena memang untuk mengambil license-nya itu sendiri harus ke Texas. Nah, jadi Silva Method ini adalah sebuah metode yang dipergunakan atau diperuntukkan untuk mengaktifkan otak kanan kita. Karena selama ini dikenal bahwa setiap manusia yang lahir dianugerahi kemampuan otak kiri dan kanan. Ketika kita baru lahir, maka otak kanan kita ini banyak sekali membantu. Seorang bayi yang baru lahir, dia sudah tahu bagaimana caranya dia harus menghisap puting ibunya, walaupun belum di training sebetulnya waktu dalam tidak ada yang mentraining bayi baru lahir. Tapi dengan kemampuan intuisinya dia bisa menghisap puting ibu. Lalu bayi juga bisa berkomunikasi dengan orang-orang sekitarnya dengan tangisan. Nah, kalau dia lapar, dia nangis dan ibunya akan tahu bahwa anaknya lapar. Semua yang membimbing kita sejak bayi itu adalah otak kanan. Tapi dengan seiring berjalannya bertumbuh kembangnya anak ini, dia akan diajarkan berbagai macam pelajaran oleh orang tua dan orang-orang di sekitarnya. Pelajaran-pelajaran tentang kehidupan, tentang bahasa, tentang berhitung, tentang sains, dan segala macam ini fungsinya adalah untuk menghidupkan atau menumbuh kembangkan atau mengaktifkan otak kiri sehingga kita lupa bahwa kita memiliki otak kanan juga yang luar biasa. Dengan semakin berkembangnya otak kiri, maka si kanan ini akan semakin tersingkir, semakin ditidurkan. Padahal fungsi otak kanan adalah sangat luar biasa. Jadi kalau di dalam teori apa tuh yang fingerprint ini lali aku, teori alat dermatologinya apa? Kenapa? Ilmunya kan dermatologi, ilmu kulit. Yang mana, Mbak? Fingerprint ini loh. Fingerprint analysis. Itu kan ada teori Stephen ya. Oh, ya. Nah, di sana kan dijelaskan bahwa
kemampuan manusia sejak lahir itu sudah ditentukan. Bakat minat seseorang itu sejak lahir sudah ditentukan. Kemampuan otak kiri dan kanan adalah 50-50. Jadi manusia lahir sudah ada bakatnya sendiri. Dan kalau dia memang bakatnya jadi wartawan, dia tidak bisa menjadi entrepreneur seperti itu. Nah, lalu teori itu dibantah oleh penemu NLP, Richard Bandler. Richard Bandler mengatakan bahwa otak kiri dan kanan manusia itu adalah 20% otak kiri dan 80% otak kanan. Lalu di dalam metode Silva ini juga Dr. Jose Silva mengatakan bahwa kemampuan kiri dan kanan manusia itu adalah 12% untuk kiri dan 88% untuk kanan. Artinya setiap manusia yang lahir memiliki kemampuan otak kanan yang luar biasa. Akan tetapi karena sistem pendidikan, sistem di dalam sebuah komunitas keluarga, lingkungan yang selama ini kita temukan di Indonesia khususnya, mereka selalu hanya terfokus pada tumbuh kembang otak kiri, sehingga si kanan ini semakin tertinggal atau terabaikan. Oleh karena itu, di dalam Silva Method kita mengenal bahwa kemampuan otak kanan adalah seakan-akan seperti seorang raksasa yang sedang tertidur. Jadi ketika kita mampu membangkitkan kemampuan otak kanan dan kiri kita secara seimbang, maka kita akan menjadi manusia yang luar biasa. Silva dengan teori-teorinya tentang psikoorientologi, tentang bagaimana kita melakukan meditasi untuk mencapai alfa optimal, di mana kita nanti akan belajar tentang gelombang otak apa yang sesuai untuk melakukan teknik Silva. Lalu ada beberapa teknik, total teknik di dalam metode Silva ini ada 21. Semua teknik ini sambung menyambung. Jadi bagaimana kita bisa berada di dalam kondisi alfa optimal untuk kebutuhan kedewasaan spiritual, kedewasaan peningkatan kesadaran, juga untuk mencapai mimpi-mimpi di dalam hidup. Bagaimana caranya kita memanfaatkan gelombang alfa untuk memenuhi kebutuhan jiwa, memenuhi kebutuhan fisik, untuk menjadi lebih sehat, untuk menjadi lebih intuitif, agar hidup kita itu menjadi lebih mudah. Jadi Silva ini sendiri, metode Silva ini sendiri bisa menjawab berbagai masalah di dalam kehidupan kita. Jadi dengan mempelajari metode ini, kita bisa terhindar dari gangguan psikosomatis, kita bisa terhindar dari gangguan insomnia, kita bisa terhindar dari gangguan kecemasan. Metode ini dengan teknik mengaktifkan otak kanan juga bisa mengajarkan kita tentang ESP atau extrasensory perception. Jadi di dalam Silva dibantah bahwa kemampuan paranormal atau kemampuan intuitif atau kemampuan indera keenam, sixth sense, hanyalah milik orang-orang berbakat. Nah, di dalam Silva ini persepsi tersebut benar-benar dibantah karena kemampuan indera keenam adalah milik setiap orang. Ketika otak kanan kita terbangun, otak kanan kita aktif, maka kita menjadi lebih intuitif. Kita bisa melihat jauh ke depan, kita bisa memahami pikiran orang lain, bahkan kita bisa meningkatkan konsentrasi, imajinasi,
kita bisa terhubung dengan kesadaran yang lebih tinggi, kita bisa menurunkan ego, dan kita bisa mengatur sensor intelijensi. Jadi misalnya kita punya anak mau ujian, kita bisa dengan metode ini bisa membooster mereka, bisa secara langsung maupun tidak, karena metode Silva ini bisa digunakan untuk jarak jauh. Jadi kemampuan, ketajaman intuitif dan kekuatan pikiran itu yang menjadi titik kunci dari metode ini. Metode Silva ini adalah sebuah metode yang kalau dibilang gampang enggak, tapi susah juga enggak. Hanya dibutuhkan satu konsistensi dan kemauan untuk melakukan latihan-latihan selama 21 hari. Nah, itu nanti bimbingannya nggak bisa seminggu, Bu Sofi. Tapi nanti bimbingannya selama 21 hari. Karena selama 21 hari ini nanti kita akan memasukkan belief system baru ke dalam nirsadar kita atau pikiran bawah sadar kita. Sehingga Silva Method ini benar-benar menjadi lifestyle, menjadi mental untuk perubahan. Kita juga akan mengenali apa itu gelombang alfa, apa itu gelombang theta, terus kita juga akan mengenali inner conscious level, sistem kesadaran kita yang berlapis itu juga nanti harus dibersihkan dari sampah-sampah yang bisa mengganggu program Silva ini. Jadi sebelum kita nanti melakukan webinar atau ikut pelatihannya, sebaiknya dikenali dulu juga bahwa metode ini bukan sebuah metode yang mudah, tapi hasilnya luar biasa. Memang dibutuhkan sebuah konsistensi dan konsekuensi. Jadi kalau memang oke, saya ikut 21 hari, mau nggak mau harus berlatih. Kayak gitu. Dan kegunaan dan tujuan pengendalian pikiran bawah sadar itu apa sih sebetulnya? Agar kita menyadari adanya penggunaan indera pada nirsadar. Lalu penggunaan indera nirsadar sama seperti indera-indera fisik. Mampu mengendalikan pikiran bawah sadar melalui pusat pikiran. Mempengaruhi mental dan mengimajinasikan sesuatu yang positif dan memanifestasikan sesuai yang diinginkan dan diyakini dan diharapkan. Lalu kita juga akan bisa ketika kita mempelajari Silva dengan sungguh-sungguh, kita akan juga memecahkan semua persoalan dalam berbagai bidang kegiatan, baik sains, non-sains, yang dihadapi melalui data-data subjektif yang dideteksi dari alam semesta dan lingkungan hidup masing-masing. Menunjang hidup dan cara hidup yang konstruktif, membiasakan diri dengan kemampuan komunikasi yang subjektif, secara biomateri selalu sehat karena terhindar dari segala tekanan mental atau stres. Lalu kita juga akan memiliki keseimbangan dalam bersikap, mempunyai ketajaman pemikiran baik subjektif maupun objektif, serta berhasil mengendalikan hidup dan menjadi manusia-manusia yang rendah hati. Memahami segala makna kejadian yang kelak dapat mengisi misi hidup masing-masing, meyakini dan memahami kehendak, maksud dan tujuan Sang Pencipta dalam alam semesta, serta misi kemanusiaan luhur. Jadi ketika kita mempelajari Silva, bisa dikatakan kita berhasil atau sukses jika kita memiliki kesehatan yang tuntas, terhindar dari musibah, memiliki kepekaan intuitif, mempunyai refleks yang tinggi, mencapai alfa optimal, kita akan mudah menyesuaikan diri, menyelesaikan masalah dengan mimpi. Menyelesaikan masalah dengan mimpi keren loh. Jadi kita nggak usah banyak mikir, tahu-tahu dapat mimpi yang intuitif. Lalu selalu produktif dalam berkarya, mampu mengobati penyakit, memiliki visi dan imajinasi masa depan, mampu menebarkan aura yang positif,
mampu menangkal penyerangan. Nah, mampu menangkal penyerangan ini mungkin sebagian kita berpikir itu subjektif ya. Akan tetapi ternyata itu benar-benar real. Jadi kita dengan metode ini bisa menolak getaran-getaran penyerangan, baik yang dilancarkan mau secara fisik maupun mistis. Lalu memiliki jiwa sosial yang besar. Jadi kalau kita belajar Silva, otomatis jiwa sosial kita akan terbangun. Dan kita akan hidup lebih bahagia dan sejahtera. Karena Silva ini juga mampu membantu kita untuk menarik keberlimpahan. Jadi semacam menginstal law of attraction di dalam diri kita gitu loh. Nah, mungkin kelihatannya bombastis banget ya. Ini metode kok kayaknya menjawab semua persoalan dari A sampai Z. Loh, kenapa tidak? Karena manusia. Dari awal saya katakan bahwa manusia itu terlahir sudah dibekali dengan berbagai macam anugerah. Seharusnya manusia sudah siap menjawab semua tantangan kehidupan. Tapi kadang kita lupa. Kita lupa untuk mengupgrade kemampuan tersebut sehingga kita ketinggalan. Hanya itu sih sebetulnya masalahnya. Silva bisa menjawab semua permasalahan hidup. Kalau saya bilang iya, Silva bisa menjawab semua permasalahan hidup. Karena selama ini kita terlalu menitik beratkan semua masalah jawaban dari masalah hidup hanya dengan otak kiri yang 12%, kita lupa bahwa kita memiliki kemampuan otak kanan yang 88%. Dengan kemampuan otak kiri 12%, itu seorang Einstein saja hanya menggunakan 10% dari 12% itu. Dan Neo kalau kita ini menggunakan berapa? Saya rasa 2% juga nggak nyampe. Lalu otak kiri itu bisa lelah, bisa capek, dan bisa mati. Sedangkan otak kanan yang 88% ini nganggur gitu loh. Nganggur karena dia nganggur ya turu aja. Akhirnya tidur aja. Toh nggak dicolek-colek nih sama yang punya, selalu menggunakan kiri. Padahal kiri ini udah jerit-jerit, aduh aku capek disuruh mikir terus. Aduh aku ini sakit karena aku terlalu diforsir gitu. Tapi karena ketidaktahuan kita selama ini, kita menganggap bahwa segala hal di dalam hidup bisa diselesaikan dengan logika. Padahal sebetulnya justru lebih banyak hal-hal yang di luar logika yang bisa kita jadikan support system. Seperti itu. Karena logika manusia amat sangat terbatas dan panca indera sebagai wakil analisa logika ini juga kadang-kadang melihatnya tidak objektif, dan analisa logika juga kadang-kadang membohongi. Jadi kalau kita terus menitik beratkan atau kita terus mengandalkan otak kiri kita untuk menjawab semua masalah dalam hidup, saya yakin kita akan menjadi lebih cepat tua. Karena otak kiri yang 12% itu lebih mudah lelah, dia lebih mudah capek, dan dia lebih cepat mati dibandingkan otak kanan yang 88%. Dengan kapasitas yang sangat besar, otak kanan ini selama ini nganggur. Jadi dengan belajar Silva, kita bisa menyeimbangkan, bukan meniadakan otak kiri, tapi menyeimbangkan antara otak kiri dan otak kanan, sehingga hidup kita menjadi lebih mudah. Hidup kita menjadi lebih bahagia karena terhindar dari stres, terhindar dari psikosomatis, terhindar dari kegelisahan apapun masalahnya, karena kita memiliki kemampuan menyeimbangkan otak kiri dan kanan. Banyak sekali cerita-cerita sukses alumni Silva ya. Tapi karena sekarang ini waktunya cuma 30 menit untuk pembabaran, jadi itu nanti saya akan ceritakan
kesuksesan alumni Silva hanya dengan cara yang sangat luar biasa. Kalau menurut saya, menurut orang umum barangkali ya agak enggak realistis. Tapi kenyataannya memang berhasil gitu loh. Kenyataannya sukses luar biasa. Kenyataannya mereka tidak butuh usaha yang sangat keras untuk menjadi sukses. Seperti itu. Jadi kalau ada cara yang lebih mudah, untuk apa kita mencari cara yang susah? Kalau ada jalan yang lebih pendek, ngapain kita pakai jalan yang berliku-liku? Kita mengambil jalan yang berliku-liku selama ini karena kita tidak memahami sistem kerja otak kanan. Ketika kita memahami sistem kerja otak kanan, kita memahami apa itu alfa optimal, maka semuanya menjadi lebih mudah. Begitu ya, Mbak Sofi. Barangkali ada yang mau bertanya, monggo silahkan. Wah, seru ini. Sebentar, saya spotlight. Oh iya, Mbak Lulu, filenya belum masuk. Belum masuk ke WA aku. Oh, WA ya. Oke. Aku Belum kirim. masuk ke WA aku dan boleh di-share di kolom chat sama ke WA aku. Oke. Baik. Saya mau merangkum gimana karena penjelasannya banyak. Dan saya sempat menulis itu ya, materi dari Mbak Lulu saya pindahkan ke broadcast dan pindah ke flyer gitu ya. Yang menarik ini kalau saya ada istilah baru nih. Sebentar. Orientologi. Ya, itu ya. Nah, kemudian ini yang ESP gitu ya. Extrasensory perception. Nah, dan Mbak Lulu tadi bilang sensor intelijen. Waduh, Iya. cerdas ya. Jadi supaya sensornya itu cerdas, maka perlu diaktifkan otak Betul. kanan gitu ya. Betul. Jadi kalau ada yang nggak suka sama kita atau ada yang mau nyerang tadi, itu Oh jadi ketahuan ya. gitu ya, terdeteksi gitu ya. Iya. Karena Silva ini dengan alfa optimal ya, kita berada di gelombang alfa. Nah, ini nanti kita akan juga membahas sistem gelombang otak manusia, di mana kemampuan mengaktifkan gelombang alfa itu kan menjadi proteksi gitu, menjadi proteksi bagi manusia sebetulnya. Kita berada di gelombang mana? Alfa, beta, theta, delta, gamma. Nah, Aku ngantuan, Mbak. Kalau ngantuan itu gelombang apa? Kalau ngantuan itu alfa berarti orang-orang yang aktif alfa aktif dia lebih rileks sebetulnya. Oh. Dia akan lebih rileks. Dan orang-orang yang alfa sering berada dalam kondisi alfa itu intuitif, orang yang intuitif. Nah, jadi bentar Iki kok. Iya, ini malam ini ada ini rekan dokter ini, ada dokter Jung, ya dokter Jung ini yang itu ya spesialis paru atau yang Jung Stephen ini, Jung Stephen ini yang psikiatri. Lalu ini ada teman-teman psikoterapis ya, ada psikolog klinis gitu ya. Nah, silakan teman-teman ya, kita punya waktu 1/2 jam untuk tanya jawab. Kalau saya sendiri nanti tak berondong pertanyaannya. Saya sudah punya banyak pertanyaan. Tapi teman-teman saya beri kesempatan. Silakan. Langsung aja open mic ya. Boleh off cam. Saya mau nanya Mbak Lulu. Nyaman. Silakan sebut nama biar saya spotlight. Saya Ervina. Saya Vina Oke, ya di Tambun. Mbak Sofi, saya sering ikut pelatihannya Mbak Sofi. Yang terapi warna tapi belum ikut ya. Belum, saya kelewatan infonya, nanti ada kapan lagi? Mei ya Mbak, Mei apa Juni aku lupa ya. Juni. Oh Juni, yang Mei masih level advance-nya Silva. Silakan Mbak. Oh iya, oke. Ya, saya mau tanya ini Mbak Lulu kan ada anak-anak yang tumbuh kembangnya itu mereka mengalami delay gitu ya. Ada yang motoriknya delay, terus delay speed. Nah, ini kan berpengaruh. Kalau dari teori okupasi tuh mereka itu nantinya akan mengalami kesulitan konsentrasi gitu ya. Terus nanti ada masalah emosi, masalah sosial. Nah, ini jadi sebenarnya konsepnya itu
mereka punya masalah mental nantinya karena ada perkembangan yang tidak sebagaimana harusnya. Maksudnya delay lah intinya gitu. Apakah metode Silva itu juga bisa Mbak untuk menterapi mereka gitu dengan kondisi begitu? Metode Silva ini bisa untuk terapi segala macam penyakit. Jadi kemampuan seorang terapis menggunakan Silva ini banyak banget ya, sudah banyak banget testimoni. Tapi ini nanti Silva yang lanjutan. Jadi kalau kemarin itu kita membagi 2 kali basic, 2 kali lanjutan ya Mbak Sofi, atau 3 kali advance ya. Jadi di dalam Silva ada namanya teknik laboratorium mental. Nah, teknik laboratorium mental ini luar biasanya adalah kita bisa sampai melakukan bedah dengan cara mental. Loh, klinik ya? Enggak, bukan klinik. Jadi kita bisa melakukan penyembuhan jarak jauh tadi yang seperti saya katakan. Dan kita bisa melakukan proses pembedahan bahkan secara mental. Saking kuatnya kemampuan pikiran manusia sehingga kita bisa melakukan teknik terapi secara jarak jauh. Kalau untuk yang teknik Silva yang langsung bertemu gitu ya dengan anak-anak tersebut, itu juga bisa. Ada beberapa teknik di dalam Silva yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang slow respon atau apa tadi? Ini kayak anak ADHD gitu. ADHD ya, iya, bisa. Itu bisa Mbak. Jadi dalam hal ini kan kalau metode psikologi biasanya kan kita kalau sebagai terapis mereka kan ikut aktif tuh melakukan. Jadi kalau Silva ini bisa kita, maksudnya sebagai terapis Silva kita bisa menterapi orang, sementara maksudnya mereka bisa orang-orang yang pasif itu bisa kita yang mengaktifasi gitu ya? Ya, jadi Silva ini bisa satu pihak aja. Jadi dalam kondisi anak-anak itu tertidur kita bisa lakukan penyembuhan. Nah, jadi misalnya kita udah tahu nih kasusnya apa, gangguannya di mana, ya kan? Nah, nanti secara mental kita bisa meluruskan atau membenarkan kondisi yang salah itu tadi. Iya, berarti ini banget dong Mbak ya kan gini, kalau kita kadang ketemu klien yang kemampuan resiliennya tuh rendah ya, maksudnya untuk melakukan terapi dia suka ya adalah kan namanya klien macam-macam ya daya juangnya. Berarti kalau untuk Silva ini orang-orang yang lemah secara kepribadian gitu ya, mereka bisa, artinya kan kita jadi dalam konteks ini kita jadi dominan buat mereka ya, bisa kita yang melakukan terapi gitu ya. Iya. Jadi gini Mbak, dalam konteks metode Silva ya, ini amat sangat berbeda dengan konteks yang selama ini kita jalani. Selama ini kita melakukan terapi atau kita memiliki kemampuan untuk melakukan terapi berdasarkan kemampuan otak kiri kan ya. Berarti analisa logika segala macam. Nah, kalau Silva ini kita mengaktifkan otak kanan kita yang nantinya akan terhubung dengan intuisi, mental, dan lain-lain. Jadi kalau orang-orang yang aktif otak kiri melihat metode Silva ini kayak sekedar belajar ngayal gitu loh Mbak. Belajar menghayal, belajar apa ya namanya ya. Karena hampir tidak masuk akal kalau di kiri. Tapi kalau kita mempelajari dari awal dan kita tahu bahwa oh iya ya nggak mungkin masuk akal bagi si kiri karena kiri hanya 12% dan si kanan ini 88%. Banyak hal-hal yang tidak masuk akal bagi si kiri, wong kapasitasnya dia terbatas. Jadi kayak misalnya anak-anak kecil kita ajari anak umur 2 tahun terus kita ajari
psikologinya anak kuliahan ya nggak akan masuk akal buat anak kecil karena dia taunya warna-warni gitu kan. Sama metode Silva juga seperti itu. Bagi orang-orang yang selama ini hanya menggunakan otak kiri, metode Silva ini nggak masuk akal. Masa iya sih bisa bahkan melakukan operasi hanya lewat jarak jauh? Hanya dengan mental, kekuatan mental, kayak gitu. Makanya saya rasa metode Silva ini di Indonesia tidak berkembang karena itu. Karena orang-orang Indonesia itu masih menitik beratkan pendidikan itu di kiri. Sehingga hal-hal yang berhubungan dengan kanan ini nggak make sense gitu, nggak masuk akal. Jadinya akhirnya itu ilmu klinik, akhirnya jatuhnya gitu karena tidak bisa menjelaskan secara sains kayak gitu, Mbak. Jadi kalau untuk anak-anak yang ADD, slow respon itu bisa, asal kita tahu di mana titik permasalahannya, kita bisa selesaikan. Dan saya punya pengalaman yang luar biasa. Tahun 2016 saya menterapi anak yang sudah didiagnosa bingung bahasa. Jadi anak ini udah umur hampir 4 tahun, dia nggak bisa berbicara karena kata psikolog anaknya dia bilingual syndrome. Saya melakukan terapi terhadap anak tersebut hanya dengan 2 kali pertemuan. 2 kali pertemuan hanya untuk merekam wajahnya dia di mental saya dan saya berkenalan. 2 kali saya datang, hari ketiga saya hanya melakukan jarak jauh. 1 minggu kemudian ibunya teriak-teriak telepon saya karena dia sudah bisa bernyanyi. Dia sudah bisa menyanyikan 3 lagu. Topi Saya Bundar, Burung Kakak Tua, sama Satu Sayang Ibu. Itu dalam waktu 1 minggu saya terapi jarak jauh. Lalu sekarang anak ini sudah umur 8 tahun. Iya, 8 tahun. Nah, kemarin ibunya datang ke rumah karena ternyata adik ketiganya sama. Adik ketiganya ini telat bicara, jalannya suka jinjit, terus tangannya juga suka gitu. Nah, ibunya nih takut kalau kayak kakaknya dulu, dan kakaknya dulu hampir terlambat untuk diterapi. Nah, saya bilang sama ibunya, udah tenang aja, nanti saya akan terapi sama seperti kakaknya, dan saya akan menggunakan metode yang sama. Jadi saya punya banyak pasien anak-anak itu, dan saya tidak perlu harus sekian pertemuan, enggak. Memang kalau untuk terapis kendalanya di sini ya. Jadi ini anak cepet banget sehat gitu loh. Maksudnya cepet banget terjadi perubahan. Akhirnya kan ya wes jope mek samono tok, ya kan. Tapi kalau misalnya panjang kan bisa jadi tiap minggu konseling, tiap minggu terapi, tiap minggu konseling. Kalau Silva 2 kali datang, seminggu kelar. Luar biasa kok, Mbak. Monggo yang Jawab lain. ya, Mbak Ervina. Baik, kita beri kesempatan yang Ya, lain. makasih Silakan. Mbak Lulu. Ya, sama-sama. Nah, ini tambah kepo ya, kok bisa gitu ya. Atau Dr. Stephen, kalau ada kesempatan untuk open mic, silakan dokter menanggapi. Boleh bertanya, boleh menanggapi. Oke, yang lain ada tadi Aku. Siapa ini? Siapa? Arlen. Oke, Arlen. silakan. Monggo, silakan, Mbak. Gini Bu, jadi berarti Silva ini bisa untuk penyakit fisik dan juga mental ya Bu ya? Ya. Nah, kan mental biasanya lebih sulit ya Bu ya? Dibedah, kan kalau ngomong bedah itu, nah kalau mental itu dibedah lebih sulit yang mana gitu? Dengan Silva ini dia lebih efektif untuk yang mana gitu? Untuk fisik? Kalau untuk pasien-pasien yang sudah dewasa ya,
pasien yang sudah dewasa itu kita bisa mengajarkan dia untuk melakukan beberapa teknik Silva. Jadi kita bisa mengajarkan dia untuk agar dia selalu berada di dalam kondisi alfa optimal gitu. Kita yang coaching dia misalnya kayak oke, di dalam Silva ada meditasi yang disebut 3 jari. Dan itu tekniknya gampang banget. Ketika kita menyatukan 3 jari kita, otomatis kita berada dalam kondisi alfa optimal. Nah, dengan teknik-teknik Silva, kita bisa mengajarkan, dan itu singkat, cara ngajarinnya singkat, hanya saja dia harus melakukan sendiri. Jadi harus konsisten. Tanpa dia tahu itu Silva ya, Bu ya? Ya, tanpa dia tahu. Jadi mau nggak saya ajarin meditasi gitu kan. Nah, supaya kamu tidak selalu stres, supaya kamu tidak depresi, supaya kamu tidak selalu gelisah, supaya kamu tidak insomnia atau apalah. Saya ajarin, mau nggak, gampang kok, tapi kamu harus lakukan rutin. Nah, seperti itu. Kalau untuk yang pasien yang dewasa, kita bisa ajarkan langsung kok meditasinya. Berarti efektif juga ya untuk mental. Oh ya, sangat efektif kok, sangat efektif. Ini di sini ada pertanyaan ya, saya jawab dulu. Ada pertanyaan dari Basuki, siapa tadi, Endarto ya. Untuk kekurangannya sendiri teknik Silva ini apa ya, Bu? Kekurangan dari teknik Silva ini adalah kita harus konsisten dan latihannya itu tidak boleh bolong. Jadi kalau misalnya latihan satu teknik itu selama 21 hari, di hari ke-10 kita lupa, kita balik dari awal. Itu kekurangannya. Dan itu harus disiasati. Makanya dari awal saya katakan bahwa orang-orang yang belajar Silva harus benar-benar konsisten dan konsekuen. Kalau oke, saya ikut belajar, artinya untuk satu teknik sanggup dan mampu serta mau melakukan latihan selama 21 hari. Jangan nanti tiba-tiba karena latihannya bolong-bolong terus nyalahin pengajarnya. Jadi metodenya nggak jos, padahal karena memang latihannya bolong-bolong kan gitu ya. Monggo kalau ada yang lain yang mau bertanya. Ya, tadi ada yang minta dicarikan jurnalnya. Kita cari bareng-bareng ya teman-teman ya. Saya punya keterbatasan untuk akses jurnal, jadi monggo teman-teman yang dari kampus atau lagi studi ya, biasanya punya akses free ke jurnal internasional. Ya, adanya di jurnal internasional memang. Jangan cari di Indonesia. Nggak ada. Di Indonesia Kemarin nggak ada. kromoterapi juga internasional itu. Ya, Indonesia ini agak sedikit terlambat untuk metode-metode yang justru di luar sana booming gitu loh. Makanya saya juga agak bingung. Kayak kromoterapi kemarin, nggak ada jurnalnya di Indonesia, adanya di luar. Terus setelah kita mengadakan beberapa kali webinar kromoterapi, baru sekarang banyak orang yang terbuka. Nah, kayak Silva ini juga belum ada. Jadi sejak 2009 sampai sekarang saya belum pernah melihat lagi ada pengajar yang mengajarkan teknik ini. Di Jakarta ada sih teman-teman psikolog juga yang mengajarkan teknik Silva, tapi dia hanya mengajarkan satu teknik aja, yaitu teknik komunikasi jarak jauh. Kalau di Silva dikatakan itu teknik layar mental dengan teknik psikotransmitter. Jadi kita melontarkan gelombang kepada orang yang kita tuju. Misalnya, saya ingin menyampaikan sesuatu ke Mbak Sofi, tapi saya tidak mau berbicara secara langsung. Saya melakukan teknik itu. Jadi nanti Mbak Sofi akan tahu maksud saya, gitu loh. Itu jadi kayak kalau orang Indonesia zaman dulu bilangnya telepati ya. Itu ada juga di Silva, psikotransmitter. Jadi kalau misalnya, aduh aku mau nagih utang rek, tapi gak gelem nagih secara langsung. Atau saya mau ngutang,
tapi malu ngomongnya. Nah, itu kita bisa melakukan teknik itu, komunikasi jarak jauh. Nah, nanti Mbak Sofi itu entah bagaimana dia tiba-tiba tahu, oh ini Mbak Lulu kayak lagi butuh uang, Mbak tak transfer ya, gitu. Jadi kita juga nggak malu-malu amat. Itu ada tekniknya di dalam Silva. Kayak misalnya ada sales yang mau nawarin asuransi, misalnya ya, mau nawarin asuransi. Dia lakukan dulu tuh. Nah, ini pengalaman nyata. Ini benar-benar kejadian ya, murid saya. Dia sales asuransi. Dia selama 1 minggu itu, seminggu 2 kali dia menghubungi bos yang mau dia presentasikan. Ini loh, saya mau presentasi ini asuransi ke Pak Bos itu, tapi saya takut ditolak. Saya bilang ya udah, kamu lakukan dulu tekniknya. 1 minggu itu 2 kali dia menghubungi Pak Bos itu dengan teknik psikotransmitter atau layar mental. Pada minggu kedua dia datang langsung ke bosnya itu, tiba-tiba bosnya udah bilang, oh kamu, saya nungguin loh kamu dari kemarin, mana-mana sini tak tanda tangani. Jadi bos itu tanpa si sales ini tidak perlu berbicara panjang lebar lagi, bosnya udah tahu keinginannya dia, tujuannya dia, dan deal kayak gitu. Itu juga bisa dilakukan dengan teknik layar mental. Kalau di dalam Silva disebutnya layar mental. Iya, Mbak Lulu berarti kan karena penemunya Jose Silva, sehingga Ya, diberi nama Silva, gitu kan? betul, betul. Betul. Jadi Jose Silva ini adalah seorang anak yatim ya. Dari umur 7 tahun dia itu tidak bisa melanjutkan sekolah karena dia punya 5 orang adik. Dia harus mulai bekerja pada saat bapaknya meninggal dan dia bekerja itu nganterin koran, kadang dia nyikat sepatu di depan kios tukang cukur. Terus dia juga suka bantu-bantu orang untuk bersihin pekarangan gitu ya. Tapi uniknya Silva ini tidak pernah menawarkan jasanya. Jadi dia sudah tahu siapa yang membutuhkan jasanya. Setiap pagi dia berangkat ke rumah misalnya Pak Suradi gitu ya. Dia nggak pernah menawarkan jasa. Tiba-tiba dia datang aja ke rumah orang itu dan orang itu bilang, oh iya saya lagi butuh kamu. Nah, jadi dia tidak pernah, Pak, mau dibersihin nggak rambutnya? Enggak. Dia sangat intuitif dari kecil. Lalu dia di sela-sela waktunya dia bekerja nyemir sepatu di kios tukang cukur rambut. Nah, tukang cukur rambut ini punya banyak majalah tentang kelistrikan. Nah, karena dia itu suka membaca, dia suka pinjam majalah-majalah kelistrikan itu sama si tukang cukur. Ya udah, baca aja. Nanti kalau sudah selesai kamu kembalikan. Seperti itu. Di usianya yang ke-17 tahun dia ikut wajib militer. Pada saat wajib militer dia ditempatkan di apa tuh namanya PMI. Nah, PMI kan Palang Merah Indonesia ya. Pokoknya dia ditempatkan di tempat yang banyak tentara luka-luka gitu ya. Aha, mungkin rescue gitu ya, medical Iya, rescue gitu ya ya. semacam itu. Nah di situ dia banyak belajar tentang, aduh ini orang-orang yang sakit. Jadi dia belajar sama dokter dan para psikolog yang ada di medan perang itu ya. Terus dia belajar bagaimana caranya menenangkan orang. Kenapa nih orang kok kalau lagi kesakitan tuh apa yang harus dia lakukan? Karena dia itu jenius ya, bisa dikatakan jenius. Lalu di medan perang itu dia banyak sekali mempelajari alat-alat kedokteran dan masalah-masalah psikologis manusia. Akhirnya dia menciptakan sebuah alat yang bisa mendeteksi gelombang otak. Nah, seperti itu. Jadi dia melihat kalau orang kesakitan, dia amati orang itu berada di gelombang apa, kayak gitu. Terus, oh ini udah mulai tenang, udah mulai tidur. Oh dia berada di gelombang apa, semacam itu. Jadi dia mempelajari tentang gelombang otak manusia. Nah, akhirnya setelah dia mulai dewasa, dia semakin tertarik sama sistem gelombang. Lalu dia mempelajari
dia belajar juga sama Dr. Hans Berger pada tahun 1926. Waktu itu dia umur 30, tepatnya 1944 dia belajar. Terus dia semakin memahami tentang kondisi alfa. Terus dia juga mempelajari tentang elektroencephalograph ya atau EEG kayak gitu. Nah, jadi Silva ini adalah salah satu pelopor penemu alat EEG itu tadi. Seperti itu, Mbak. Monggo yang lain kalau ada yang mau bertanya. Wah, ceritanya jadi tahu ya sejarah penemunya ya. Nggak Ya. nyangka gitu ya. Nah, ini banyak terapis-terapis ini. Monggo teman-teman. Tadi di bidang psikologi perkembangan sudah dipertanyakan peran metode Silva. Silakan, ini yang tadi open camp Mbak Najwa Aska. Wah, ada tanggapan silakan. Sudah psikolog belum atau terapis gitu atau konselor silakan. Masih mahasiswa magister profesi Bu. Jadi masih menyimak dulu. Oke, tanggapanmu apa, Dek? Atau mungkin 2 kata deh tentang teknik ini? Di unmute? Oke. Oh ya, sedang rame ya. Oke, 2 tanggapan deh, tulis di kolom chat. Oke, buat teman-teman semua, 2 kata untuk menanggapi atau 2 respon kata untuk mewakili teman-teman ya. Kesan teman-teman deh, 2 kata yang mewakili kesan teman-teman terhadap metode ini. 2 kata. Terima kasih Adik Najwa. Najwai ternyata namanya. Baik, ada tanggapan? Oh, malah kalau narasumber itu ditanggapi seneng ya. Iya. Daripada diemin. Oke, tadi saya panggil Dr. Jung Stephen. Sudah monitor? Ini ada Pak Dodi. Pak Dodi, salam kenal siapa ini? Nah, ini Mas Nino. Mas Nino ini manajer HRD. Ada pertanyaan, Mas? Kalau Mas Nino kalau ini industri, ikut ini juga dulu, ikut kromoterapi ya. Oh, ikut terapi warna ya. Itu pembelajar itu bukan psikologi tapi suka belajar untuk pengembangan potensi ya. Iya. Pengembangan diri. Baik. Ini ada Bu Kasiati dari psikolog klinis. Ada tanggapan Bu Kasiati? Masih mendalami Bu, karena masih berpikir karena ini saya berpikir kalau bagaimana kaitannya dengan pemahaman kita dengan tauhid kita ya. Karena apa itu kan karena secara jarak jauh dan karena saya belum kenal sama sekali dengan Silva yang dijelaskan oleh Bu Nurul ya. Oke, Nah, ini baru Mbak Nurul ini harus ketemu dalil agamanya ini. Kemarin kan, kemarin terapi apa itu ya? Terapi apa ya? Yang offline, ketemu itu dalilnya gitu ya. Nah, saya sekarang baru sekali sih baru tahu ini dari penjelasan Bu Nurul malam ini. Ya mungkin nanti saya dalami lagi untuk penjelasan dari Bu Nurul dan mungkin perlu beberapa kali terkait dengan memang ilmu psikologi kita yang perlu memberikan respon dari asesmen yang kita peroleh dari klien-klien yang datang kepada kita ya. Dan memang kita harus memberikan terapi yang tepat atau tools yang sesuai. Kalau tadi Bu Nurul disampaikan bahwasanya terapi ini adalah bisa untuk segala penyakit. Bahkan tadi kalau tidak di tempat gitu ya, pasien atau klien kita jarak jauh, bahkan tadi dengan kasus yang mungkin dengan kasus depresi itu kan tidak bisa si klien tuh membuka masalahnya dan dengan metode Silva tadi Bu Nurul sampaikan bisa sebagai salah satu pilihan dari tools atau metode yang kita pakai dalam membantu klien. Gitu ya Bu Nurul ya? Ya, betul. Jadi kalau metode Silva ini sebetulnya lebih ke
kemampuan, lebih ke peningkatan kemampuan otak kanan. Nah, Pak, seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa sebetulnya manusia ketika lahir itu sudah dianugerahi dengan kemampuan otak kiri dan kanan. Bayi yang baru lahir itu otak kirinya belum merespon karena tidak ada training sebelumnya. Jadi bayi yang baru lahir itu dia benar-benar hanya mengandalkan otak kanannya, intuisinya ya. Dan data-data yang sudah didapat dari genetik paling itu. Sehingga bayi itu bisa menyadari kalau dia mau jatuh, dia menangis, kalau dia merasa tidak nyaman, dia menangis. Ketika dia haus, dia mencari puting susu ibunya, itulah otak kanan sebetulnya. Nah, kenapa kita semakin bertumbuh menjadi anak-anak, lalu remaja, lalu dewasa, kita mengabaikan otak kanan? Jadi kita lebih dalam proses kehidupan kita lebih mengakses ke otak kiri. Di sekolah juga yang diaktifkan hanya otak kiri. Lalu si kanan ini semakin lama semakin tertidur. Nah, seperti itulah konsepnya. Tapi kalau apa tuh namanya? Gimana, Mbak Lu? Kenapa? Tauhid tadi lu. Nah, kalau dari sisi agama ya, tauhid, kalau dari situ saya juga kurang apa tuh namanya, kurang mendalami karena saya mempelajarinya sains ya. Jadi kalau ini berdasarkan sains saya oke, tapi kalau memang tidak ada penjelasan secara sains saya juga tidak akan melanjutkan. Karena metode Silva ini ada penjelasannya secara sains dan itu sangat logis, bisa diterima oleh otak kiri saya. Jadi saya oke, gitu. Tapi kalau dari sisi agama mungkin saya kurang. Kita cari dulu ya ininya Iya, ya, apa dalil ayatnya yang mana nih gitu ya. betul. Kita cari Pak Ustadz dulu gitu ya. Tapi dulu menarik ya, ada pelatihan yang Mbak Lulu sampaikan itu ternyata nemu ini waktu itu kayaknya kristal, metode kristal itu, kristal healing itu. Ya. Nah, kristal healing terkait dengan terapi warna juga kan, tapi yang alam. Maksudnya gini Bu Sofi, seperti tadi Bu Nurul kan memang penjelasan secara sains oke memang bisa diterima. Tapi manakala kita sebagai Muslim ya, itu kita kan percaya qada dan qadar kan kita tidak bisa mendahului ya ketentuan Allah. Jadi kita bisanya mengharap berdoa. Nah, kalau dari metode Bu Nurul ini sepertinya kita bisa membedah secara mental itu jarak jauh tadi. Saya masih bingungnya di situ itu Bu Nurul. Oh, jadi gini Bu. Kalau secara kita tinjau dalam aspek Islam ya, qada dan qadar, oke. Ketika kita melakukan pembedahan secara mental, tapi tidak diizinkan oleh Yang Maha Kuasa, ya tidak terjadi kesembuhan. Iyalah, tetap. Kalau itu tidak bisa tetap kita pungkiri. Ya, iya, itu tetap tidak bisa. Jadi bukan sulapan. Bukan, iya. Jadi bukan magic, bukan sulapan. Ini loh, aku semua yang menentukan ya enggak gitu. Jadi kita tetap berusaha melakukan SOP-nya tetap dijalani, prosesnya tetap dijalani, tapi hasilnya kan ya bukan keputusan kita, seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari aspek agama ya, di dalam sejarah umat manusia, Tuhan menganugerahkan intelijensinya kepada orang-orang khusus, kepada orang-orang yang sempurna, kepada orang-orang yang bertanggung jawab. Para nabi, para wali, kayak gitu kan ya. Itu kan mereka punya misi untuk tugas. Misinya itu menjaga keselamatan manusia dan lain-lain. Nah, kalau saya menganggap bahwa ketika metode ini kita lakukan untuk hal yang baik, untuk menolong, untuk membantu, untuk mencegah kerusakan di muka bumi, ya saya rasa tidak ada yang salah dengan metode ini. Semua ilmu yang ada di alam semesta, ilmu yang ada di
dunia ini semuanya berasal dari Gusti Allah. Kalau saya beranggapan seperti itu, tapi kan setiap orang berbeda. Monggo saja. Kalau masalah dalil saya serahkan sama yang lebih kompeten. Tapi kalau penjelasan secara sains, monggo saya bisa menjelaskan. Terima kasih Bu. Mungkin titik temunya nanti kita sambil berjalan untuk pendalamannya. Iya, siap. Masukan-masukannya sebagai awalan belajar. Ya, Mbak Lulu, itu di grup ada yang tanya. Kalau ikut pelatihannya, apakah dapat materi seperti yang Mbak Lulu dapatkan dari Pak Lesmono? Oh, saya belajar sama Pak Lasmono Diar itu tahun 2009. Itu pada saat itu karena saya ngambil sertifikasi, harga pelatihannya 10 juta untuk 2 hari, Mbak Sofi. Setelah itu saya di coaching langsung sama beliau karena beliau berharap saya mau ambil license. Tapi karena pada saat itu untuk ngambil license itu saya harus ke Texas. Ada yang dekat itu di Singapura kalau nggak salah ya pada saat itu, dan saya punya anak kecil sehingga saya tidak mengambil license-nya. Kalau untuk materi yang diajarkan sama persis dengan yang diajarkan Pak Lasmono Diar, iya. Tapi cara pengajarannya mungkin yang berbeda. Karena saya punya ciri khas sendiri dan Pak Lasmono punya ciri khas sendiri. Ada pada tahun 2014-2015 saya pernah mengajarkan metode Silva ini sampai 4 batch di Surabaya. Pesertanya itu Dr. Eko, salah satunya Dr. Adi, dan itu saya coaching selama 1 tahun. Oh, Dr. Eko itu kenalnya di situ, muridnya di Silva. Ya, banyak. Sebetulnya Dr. Eko itu kakak kelas waktu SMP, tapi terus saya ngajari Silva itu sampai 4 batch. Pada saat itu saya coaching selama 1 tahun. Dan Dr. Adi ini, dia pernah belajar Silva juga sama Pak Las dan sama yang orang bulenya itu ya, Silva Healing. Tapi teman-teman ini bukannya saya sombong ya Mbak Sofi. Teman-teman yang belajar Silva pada saat itu, termasuk Dr. Adi, boleh ditanya orangnya masih hidup, bahkan berkata, aku baru mudeng ketika Mbak Lulu yang ngajarin. Waktu Pak Las yang ngajarin, saya nggak mudeng. Karena Pak Las ngajarin waktu itu dalam 1 kelas itu isinya ratusan orang. Wow, massal ya? Massal, selama 2 hari. Beliau kan waktu ngajarnya nggak banyak. Jadi kalau pas beliau lagi datang ke Indonesia pada saat itu ya, ngajar itu 1 kelas itu bisa ratusan orang. Nah, kalau saya membatasi supaya lebih efektif. Seperti itu. Jadi kalau nanti yang diajarkan sama persis nggak dengan yang diajarkan Pak Las. Kalau teorinya, materinya sama, tapi cara pengajarannya mungkin berbeda. Mungkin saya ada inovasi-inovasi tersendiri sehingga mempermudah. Kayak gitu ya Mbak Sofi. Oh, tetap penasaran kok teman-teman. Meskipun ada pembandingnya sama gurunya gitu ya. Itu kalau saya pribadi gitu, itu masih penasaran gitu ya teman-teman. Teman-teman, waktu sudah 8.15 nih. Mau nambah? Kalau mau nambah, narsumnya mau nggak ini sampai jam 8:30? Monggo ditanggapi atau dipertanyakan. Monggo kalau mau bertanya. Nanti kalau sudah belajar Silva ini, kita akan menemukan banyak sekali semacam kayak amazing. Jadi hal-hal yang menakjubkan gitu ya. Jadi kayak benar-benar kok bisa ya, dan tidak bisa terjawab dengan. Mbak Lulu mungkin teman-teman itu pernah mengalami hal-hal yang ajaib. Betul. Nah itu kan juga nggak sadar ya. Betul. Tiba-tiba, loh, aku ini kalau saya pernah tuh sama Mbak Lulu bendahara di yayasanku. Tiba-tiba itu kalau tampil di Zoom itu kerudungnya sama. Nah, itu kan tiba-tiba sama nih kerudungnya. Atau apanya loh? Aku tadi mau pakai itu. Oh iya, gitu ya. Nah, apakah seperti itu gitu ya? Kalau kekuatan pikirannya
istilahnya connecting, ngeklik sama Ya. teman gitu ya. Mm. Nah, itu bisa ada kesamaan-kesamaan gitu ya. Ya. Atau batin ya tiba-tiba datang gitu Ya, kan. ya, semacam itu. Semacam itu. Jadi kayak alam pikiran atau yang dikatakan mind itu kan luas sekali ya. Luas sekali. Dan kita adalah makhluk yang memiliki frekuensi dan vibrasi tersendiri. Nah, di Silva nanti juga akan mempelajari tentang gelombang kan, karena spesialisnya Silva itu memang gelombang. Jadi manusia itu adalah medan magnet dan medan energi. Jadi kita punya getaran, Hanya orang-orang yang memiliki getaran sama yang bisa gumbul, bisa bergaul, bisa bekerja sama, bisa berteman, bisa bersahabat. Tapi kalau frekuensi dan gelombangnya nggak sama, nggak akan ketemu atau bahkan mungkin bentrok kayak gitu. Nah, di Silva itu nanti juga kita akan belajar tentang itu. Loh, kenapa? Kok waktu aku melontarkan data gitu ya ke Mbak Sofi, loh kok nyambung? Oh, ternyata pada saat itu kita berada di frekuensi dan vibrasi yang sama. Kayak kalau di gelombang radio podo-podo nyetel EBS FM kayak gitu. Jadi gelombangnya ketemu. Nah, itu radionya Rek Surabaya zaman biyen. Iya, zaman biyen. Berantas. Ilinge mek ikut toh. Baik, gitu. ini ada Pak Dokter ini, Dokter Stephen sudah monitor. Mas Nino, dalam dunia kerja nih Mbak, dunia kerja itu misalkan nih, misal aja Mas Nino ya, permisi ya, Mas Nino ini kan manajer HRD. Ini ada karyawannya bandel nih, susah dibilangin atau apa gitu. Apakah bisa cuma batin gitu? Atau ditelepati tadi gitu ya? Ya, jadi kalau Silva itu memang lebih banyak metodenya itu lebih banyak yang seperti itu. Jadi kayak ada layar mental, namanya teknik layar mental. Layar tapi di dalam mental. Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah itu hanya di dalam layar mental itu tadi. Dan nanti begitu kita jalani, kejadiannya sama persis seperti yang kita create. Nah, manusia ini memiliki kemampuan untuk meng-create hidupnya. Wah, itu kan kayak law of attraction ya? Nah, betul. Nah, ini shortcut-nya. Gitu loh, Mbak. Di sini dijelaskan semuanya. Law of attraction itu adalah sempalan dari metode Silva. Silva mempelajari A sampai Z. Yang S-nya itu law of attraction. Kayak gitu. Jadi, semuanya itu dipelajari di Silva. Wow. Tapi belum sampai detik ini belum ada pengajar Silva yang mengajarkan metode full, teknik lengkap. Paling hanya 1, 2, 3 teknik, termasuk Mbak Pratiwi Dwi yang psikolog di Jawa Tengah, itu dia hanya mengajarkan tentang komunikasi jarak jauh dengan Silva. Nah, Mbak Pratiwi Dwi itu juga kudungnya ruwapet kok. Dia itu pengetahuan agamanya juga sangat bagus gitu loh. Tapi dia juga mempelajari Silva. Makanya saya yakin bahwa oh ini tidak menyimpang gitu loh Mbak. Karena yang saya lihat banyak muridnya Pak Lasmono itu yang memang orang-orang yang agamis gitu. Siap-siap, luar biasa, keren, dan kita bersiap untuk belajar teman-teman ya. Baik, yang berminat nanti bisa menghubungi kontak person. Nah, ini beberapa teman sudah gabung di WAG ya. Nah, ada beberapa YouTube-nya dari Jose Silva, saya share. Kemudian ada penjelasan di WAG tentang background ya, background dari ilustrasi atau outline dari kegiatan ini gitu, teman-teman. Nah, sekarang ke tahapan ya, Mbak Lulu. Kita bagi menjadi 2 teknik basic ya. Dan 2 advance-nya 2 apa 3 ya? 3 kayaknya ya. 3. 3 ya? Oh, saya lupa. Saya ingat advance-nya. Tapi yang 1 bisa online, yang 2 harus offline gitu kalau nggak salah.
Baik, buat teman-teman, ketika kita praktek itu kita perlu eklektik ya, kita perlu menggabungkan, mengintegrasikan, mengkombinasikan tepatnya, bukan mengintegrasikan, mengkombinasikan beberapa teknik gitu. Kenapa? Karena Ya, kata apa ya, kata orang awam gitu ya, aku datang itu butuh waras gitu. Siapapun yang tak datang itu aku pengen waras, entah ke dokter jiwa, entah ke dokter umum, entah ke terapis, entah ke psikolog, entah ke konselor, entah misalkan cuma bekam gitu ya, praktek bekam misalkan gitu ya. Ada kemarin teman yang aktif belajar itu, saya awalnya bekam, setelah itu saya belajar konseling, setelah itu karena ketika dia membekam itu ternyata curhat-curhatnya keluar gitu kan. Maka ini dia belajar konseling, ya, dia belajar apa, kemarin ikut trauma konseling dan psikoterapis gitu ya teman-teman. Jadi jangan khawatir, eklektik itu dibolehkan gitu dalam praktek gitu ya. Nanti laporannya ya teman-teman boleh pilih. Yang tadi tambahannya nggak usah dilaporkan juga nggak apa-apa kalau itu kepentingan untuk tim ya, praktek. Tapi untuk kepentingan pemulihan, kepentingan kesehatan mental, pasien ini perlu ditolong. Aduh, teknikku ini belum ada ini di mana, di apa misalkan di protapnya, kayak dokter itu ya di protapnya, apa gitu ya, di rumah sakit itu kan ada tuh, teknik ini belum ada, tapi saya mau kasih, saya tahu ini bisa membantu gitu ya. Nah itu, perlu eklektik ya, perlu kebijaksanaan agar, yang kita bantu itu, pulih, sembuh atau lebih baik ya, punya well-being lebih baik dan, untuk laporan teman-teman bisa, menarasikan yang terkait dengan kebutuhan atau terkait dengan, standar gitu. Gitu, kayak hipnoterapi itu dulu kan nggak diakui ya, ternyata akhirnya sekarang diakui ya. ya, Bahkan ada itu protapnya di rumah iya, sakit ya, saya nggak tahu, istilahnya bukan protap apa ya, ada list gitu ya, ada list daftar untuk treatment atau terapi hipno gitu ya. Di mana dulu nggak iya, diakui gitu. iya. Bahkan dulu sebagian orang berkata hipnoterapi itu musyrik Hmm, hmm. dulu. Nah, tapi ternyata secara sains kan memang ada penjelasan logisnya. Tuh. Ya ini Sama saya, aja. rekan saya Jadi, Dr. Stephen belum menanggapi. oh ya, ini ada yang bertanya usia Mhm, berapa, mhm, mhm. batas usia belajar Silva. Batas usia belajar Silva ini 14 tahun kalau nggak salah ya. Anak-anak di atas 14 tahun itu sudah bisa belajar Silva. Sebetulnya kalau pemahamannya itu tidak terlalu sulit, mudah dipahami kok. Yang sulit itu adalah menjaga konsistensi berlatih. Itu yang sulit. Baik, rekan-rekan, saya beri kesempatan satu kali lagi, waktu kita 8:25, kurang lebih ini, Pak Dokter, Mas Bro, kalau Pak Ketua Malam-malam, nih ya. malam Bu Ini teman baru, ini guru saya ini, guru Oh, saya Mbak Lulu. Nah ini, oh, partner belajar ini, Dokter Stephen, sudah sekian masih ya, apa istilahnya masih pendidikan profesi dokter jiwa atau sudah? Sudah dokter jiwa? ya lagi tesis, lagi penelitian akhir Bu Sofi. Baik, silakan Iya. tanggapannya, Dok. Iya, kalau tanggapan saya sendiri juga belum pernah belajar Silva ya. Cuman memang dengarnya udah lama ya. Benar kata Bu Sofi, ini udah lama saya dengar gitu. Dulu juga mungkin dari 10 tahun lalu ya. Bahkan ketika sebelum saya masuk psikiatri itu udah sering mendengar tapi nggak pernah tahu ya seperti apa gitu. Silva Cuman itu di Indonesia, Pak Lasmono mulai ngajar tuh 1984, Mas. Saya SD kelas 4. SD kelas 4 tuh Silva udah ada di Indonesia, sudah diajarkan. Iya, mungkin tadi ya kurang booming jadi saya juga Betul, belum pernah betul. tahu. Iya, Dibanding NLP, hipnoterapi itu booming sekali ya. ya. Nah mungkin yang saya pengen ikut diskusi, saya kan ada baca-baca dikit ya. Silva itu terkait meditasi, terutama terkait dengan gelombang otak gitu ya. Ya. Karena saya kan pernah ikut dan lumayan intens latihan di mindfulness, di hipnoterapi juga saya ikut pelatihan. Yang saya mau tanyakan bedanya dengan mindfulness sama salah satu teknik yang disebut dengan apa? Membayangkan, apa namanya? Saya lupa nama tekniknya. Mengimajinasikan gitu, imajinasi untuk relaksasi gitu. Bedanya apa ya? Maksudnya dalam arti apakah di Silva itu
ada keunikannya dibanding teknik kan karena ini kan kalau lihat konsepnya dari meditasi lalu digabungkan dengan gelombang otak, apakah serupa atau mungkin punya keunikan tersendiri dibanding mindfulness atau relaksasi yang menggunakan membayangkan berada di situasi tertentu gitu. Mungkin ada Imagery. ini Bu Nurul ya. Ya benar. Guided imagery ya benar. Kalau dibilang hampir sama ya memang hampir sama gitu ya. Itu basicnya memang meditasi dan gelombang alfa. Hanya saja kalau di Silva sebelum kita melakukan semua teknik, kita harus membersihkan mental house dulu. Jadi ada satu aturan ya atau bisa dikatakan SOP dari Silva itu sebelum kita melakukan teknik awal harus ada pembersihan. Mental house cleaning disebutnya. Di situ kita harus benar-benar membersihkan rumah mental kita. Jadi membersihkan semua energi negatif yang tersimpan di pikiran bawah sadar. Itu dengan cara menulis dengan tangan apa yang membuat kita sakit, apa yang membuat kita marah, apa yang membuat kita takut, dan semua energi negatif yang tersimpan di pikiran bawah sadar harus kita bersihkan. Ketika melakukan MHC itu ada dua. Yang pertama saat kita menjadi korban dan yang kedua saat kita menjadi pelaku. Nah itu harus di-clearkan dulu. Dan proses MHC ini saya sendiri pada saat itu butuh waktu 1 bulan untuk menyelesaikan semua sampah memori yang ada di pikiran bawah sadar. Itu yang saya katakan tadi bahwa kenapa Silva ini nggak booming di Indonesia, kenapa kok susah? Karena memang stepnya ini benar-benar kita benar-benar harus konsisten. Kalau kita saya ikut tapi cuma untuk sekedar kepo nggak akan ada hasil. Tapi kalau kita ikut, saya konsisten, saya konsekuen, saya akan ikuti semua peraturannya. Saya yakin dan saya jamin pasti berhasil. Nah, sebelum melakukan teknik ada yang namanya MHC, Mental House Cleaning. Kemudian di dalam meditasi itu juga ada step-stepnya. Pertama kita menjadi penonton, lalu kita menjadi pelaku, lalu kita harus menghitung turun dan lain-lain. Kayak gitu. Itu baru tekniknya meditasinya ya. Belum nanti ada 21 tekniknya. 21 teknik yang benar-benar harus kita lakukan. Misalnya kayak teknik pengendalian, teknik tidur terkendali, teknik mimpi terkendali. Jadi kita melakukan teknik itu untuk menggantikan fungsi alarm. Jadi teknik tidur terkendali, bangun terkendali. Itu menggantikan fungsi alarm. Akhirnya pikiran bawah sadar kita itu bisa mengatur saatnya kita bangun dan saatnya kita tidur. Kayak gitu. Jadi Silva ini dibilang gampang, ya susah, dibilang susah ya gampang, tapi bisa gitu loh. Gitu ya, Dok Stephen. Siap-siap. Jadi ada tingkat keseriusan gitu ya. Betul. untuk ke detail ya. Harus siap, serius. Oke. Makasih Bu Nurul. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih Dok. Menutup diskusi kita malam ini ya, Dr. Stephen, beliau sedang menyelesaikan tesisnya dan sudah dokter psikiatri ya, dokter ahli jiwa. Beliau juga belajar teknik terapi selain medis, begitu ya Dok ya. Semoga terjawab tadi ya bedanya gitu ya. Jadi kita jadi kebayang ya, mental kita dibersihkan dulu gitu ya sebelum belajar. Iya. Gitu ya. Kita nggak akan bisa membersihkan mental orang, kita nggak akan bisa menterapi orang kalau kita sendiri masih banyak sampah. Wow. Jadi di Silva itu kitanya sendiri memang harus clear, harus clean gitu. Baru kita bisa melakukan step-step berikutnya. Ya, kayaknya ini perlu Silva saya batuk-batuk ini ya, kalau alergi dingin, Pak. Ya. Masih ada pertanyaan terakhir ya. Apa bedanya dengan teknik transpersonal? Di Silva tekniknya banyak soalnya ya.
Jadi banyak sekali, ada 21 teknik. Jadi Transpersonal itu kan lebih ke ini ya, ke apa transformasi diri ya, karena trans gitu ya. Ya. Kalau Silva sampai Ya. ke sana nggak? Sampai. Jadi memang tujuan akhirnya adalah transpersonal, transendental. Tuh. Tujuan akhir. Baik-baik ya. Jadi teman-teman sudah bisa kebayang ya kalau belajar ini nanti akan dapat apa. Dan perlu praktek teman-teman ya. Jadi selain ikut pelatihan nanti teman-teman perlu mempraktekannya dan Mbak Lulu ini bersedia loh. Saya pikir hanya seminggu, ternyata 21 hari. 21 hari. Nah, padahal basic 1 dan 2 itu nanti selisihnya 2 minggu Mbak Lulu. Selisih 1 dan 2 selisih 2 minggu. Nah, gitu. Jadi setelah itu kita buka kelas lagi sebelum advance itu basic 1 dan 2 karena kemarin ada yang japri gitu ya. Waduh pas di basic 1 ikut. Berarti kan nggak bisa basic 2 karena ini berurutan ya, betul ya? Iya. Nah, teman-teman yang berminat silakan hubungi yang Anda kenal. Ke narasumber sendiri bisa, ke saya bisa. Ini ada juga Mbak Arlen kalau bersedia jadi CP gitu ya. Dan ada Mbak Lulu, ada Mbak Meli gitu ya. Maka ini akan menjadi satu kompetensi baru teman-teman untuk people helper. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada penyampaian kurang baik. Ada closing statement Mbak Lulu? Mbak Lulu, silakan. Gimana Mbak? Sorry. Closing statement. Penutup, kata penutup. Mungkin ada pesan mungkin. Ya. Silva mengajarkan kita untuk hiduplah dengan mimpi-mimpi Anda dan mimpilah dalam hidup. Jadi bagaimana cara kita bermimpi, tapi juga sekaligus bagaimana cara kita meraih mimpi dalam hidup. Kayak gitu. Saya rasa preview malam ini cukup sekian. Semoga kita bisa berjumpa lagi di dalam webinar selanjutnya supaya nggak penasaran dan pinisirin ya katanya, supaya nggak penasaran dan tidak bingung. Karena kalau cuma dengerin preview kan bingung juga. Tapi nanti kalau udah ikut basic semuanya akan saya buka dan kita akan kupas tuntas. Boleh ya? Jadi pendampingan 21 hari. Baik, wah ini ada teman ini psikolog dari Kalimantan nih baru join. Jadi teman-teman, kalau ingin tahu bisa ikut basic 1 saja dulu gitu ya. Nanti basic 2-nya setelah teman-teman merasakan benefit atau merasakan ini ternyata penting gitu ya, ada value di situ. Dan kemudian teman-teman tolong sebarluaskan jika ini memang dirasa diperlukan atau dirasa punya manfaat gitu ya untuk membantu diri kita, keluarga kita dan juga banyak orang. Baik, sekian dari saya selaku moderator. Sampai jumpa, selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.